Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Ketemu lagi bersama saya di kelas sosiologi. Pada kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pendorong dan faktor-faktor yang menjadi penghambat proses terjadinya perubahan sosial. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengklik absen karena memang kehadiran menjadi salah satu syarat wajib untuk memperoleh nilai pada akhir semester nanti. Baik, siswa-siswi sekalian, kita langsung saja menuju materi. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pendorong proses terjadinya perubahan sosial. Nah, di sini saya tampilkan ada 9 faktor yang menjadi pendorong. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor kontak dengan budaya lain. Faktor kontak dengan budaya lain ini artinya kita berhubungan dengan budaya-budaya luar, budaya-budaya yang memang berbeda dari budaya-budaya yang sudah ada di dalam masyarakat kita. Nah, karena adanya budaya-budaya yang dari luar yang mempengaruhi budaya kita, maka kita kenal dengan adanya istilah difusi. Nah, apa itu difusi? Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur budaya dari satu individu ke individu lain dan dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Ini menurut ahli sosiologi Ralph Linton. Nah, difusi ini bisa kita contohkan misalnya masyarakat Indonesia berhubungan dengan masyarakat negara lain. Katakanlah misalnya budaya atau masyarakat Prancis. Nah, karena budaya Indonesia berkolaborasi dengan budaya Prancis, atau orang Indonesia sering ke Prancis atau orang Prancis sering ke Indonesia. Nah, ini mengakibatkan ada budaya Indonesia yang dibawa ke Prancis, kemudian ada juga budaya Prancis yang memang masuk ke dalam budaya Indonesia. Nah, kita ambil contoh misalnya dari sisi pakaian. Kalau zaman dulu orang Indonesia ke pantai mungkin tidak mengenal yang namanya bikini. Nah, tapi pada saat sekarang sudah berbeda. Kalau dulu orang Indonesia ke pantai selalu menggunakan pakaian yang sopan, yang baik, bertutup. Tapi pada saat sekarang karena sudah terkontaminasi dengan budaya lain, budaya Prancis, budaya Amerika, budaya luar, nah maka sekarang pun orang Indonesia apabila ke pantai sudah mulai menggunakan pakaian-pakaian yang memang sedikit terbuka. Nah, itu contoh. Nah, difusi itu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu ada yang diistilahkan dengan difusi intramasyarakat, yaitu adalah penyebaran budaya dari satu individu ke individu yang lain, tetapi masih dalam satu kelompok masyarakat. Nah, dalam satu kelompok masyarakat mungkin ada yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, ada yang memiliki pendidikan yang kurang. Nah, pendidikan yang masyarakat yang memiliki atau individu yang memiliki pendidikan tinggi ini mempengaruhi masyarakat-masyarakat yang memang berpendidikan rendah. Nah, ini kita sebut dengan istilah difusi intramasyarakat. Kemudian yang kedua ada istilah difusi intermasyarakat, yaitu adalah penyebaran-penyebaran budaya dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Nah, kita contohkan bahwa di Indonesia adalah masyarakatnya adalah heterogen atau beragam, memiliki banyak budaya. Nah, budaya-budaya yang ada di Indonesia ini banyak disebabkan karena sudah terkontaminasi dengan masyarakat-masyarakat luar yang di luar, masyarakat luar. Nah, kita contohkan sekarang adalah masyarakat asli Indonesia dengan masyarakat Tionghoa. Nah, sekarang orang Indonesia sudah banyak menggunakan pakaian-pakaian Tionghoa, bernada-nada Tionghoa. Nah, kita lihat kalau pas misalnya Idul Fitri, Lebaran, nah itu baju-baju yang biasa digunakan oleh orang-orang Muslim itu banyak sudah terkontaminasi dari pakaian-pakaian dari masyarakat Tionghoa. Nah, kemudian yang berikutnya, apa saja yang menyebabkan faktor terjadinya difusi? Nah, yang pertama, difusi itu bisa terjadi apabila satu ada pengakuan bahwa unsur yang baru tersebut membawa sebuah keuntungan. Nah, apabila budaya tersebut diakui oleh masyarakat asli membawa keuntungan, maka ini akan terjadi difusi, penyebaran secara bebas berlaku di dalam satu kelompok masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, ada atau tidaknya unsur kebudayaan yang memang mempengaruhi diterima atau tidaknya unsur-unsur baru tersebut. Nah, kalau seandainya ada budaya yang baru datang, kemudian
Ada juga budaya yang ada di dalam ini, budaya aslinya, budaya asalnya memang hampir hampir sama atau ada kecocokan, maka ini memungkinkan terjadinya difusi bahkan lebih cepat. Nah, kemudian yang kedua, faktor pendorong terjadinya perubahan yang kedua adalah sistem pendidikan formal yang maju. Nah, kita tahu bahwa dunia pendidikan atau sistem pendidikan ini menjadi salah satu syarat mutlak untuk terjadinya sebuah perubahan sosial. Kenapa? Karena di dunia pendidikan lah orang dapat memperoleh ilmu-ilmu baru, dapat memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Nah, yang namanya pendidikan ini pasti selalu menjadi ujung tombak dimanapun. Apabila dalam satu wilayah sudah ada lembaga pendidikan, maka kita dapat memastikan wilayah atau daerah tersebut akan mengalami perubahan-perubahan. Kenapa? Karena memang di dunia pendidikan atau di dunia sekolah lah tempat kita belajar, tempat kita mencari pengalaman dan segala macam. Sehingga apapun ilmu yang kita dapat di dunia pendidikan, di sekolah, apapun pengalaman yang kita dapat di sekolah, maka akan perlahan kita bawa ke dalam masyarakat secara luas. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah bersikap toleransi. Nah, sikap toleransi ini memang menjadi kunci utama untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi kalau seandainya sekelompok masyarakat tidak memiliki toleransi, ini akan sulit untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, contoh misalnya pada saat Idul Fitri atau pada saat Lebaran ini orang Muslim atau sebelum Idul Fitri atau sebelum Lebaran ini orang Muslim melakukan puasa atau kita kenal dengan istilah puasa Ramadan. Nah, yang dituntut toleransi adalah dari masyarakat yang non Muslim atau yang bukan Islam. Nah, mereka bertoleransi melihat orang Islam berpuasa, mereka tidak makan dan minum di depan orang-orang Islam. Nah, ini kita anggap sebagai salah satu sikap toleransi yang positif. Nah, tentulah sikap toleransi ini perlu kita kembangkan, perlu kita besarkan di dalam kita bergaul sesama anggota masyarakat. Kemudian yang berikutnya, sistem stratifikasi terbuka atau sistem pelapisan terbuka. Nah, bicara tentang sistem pelapisan di masyarakat Indonesia sampai hari ini masih ada yang berada pada stratifikasi di bawah, pada stratifikasi atau pada strata menengah, dan ada juga sampai kepada strata di atas menurut kacamata kita masing-masing menilainya. Nah, katakanlah begini, ada sekelompok masyarakat sebagai pemulung. Nah, ini tentu di mata kita diperintahkan atau tidak diperintahkan bahwa masyarakat pemulung kita anggap stratanya lebih rendah daripada mereka yang bekerja sebagai dokter, sebagai anggota dewan. Nah, ini strata-strata seperti inilah yang memang kalau seandainya tertutup, di bawah tetap di bawah, yang di atas tetap di atas, maka ini akan menghambat terjadinya proses perubahan sosial. Tetapi kalau sistem stratifikasinya terbuka, yang pemulung silahkan giat bekerja, silahkan memiliki ekonomi yang baik. Setelah memiliki ekonomi yang baik, sekolah yang tinggi, maka kalaupun tidak pemulungnya, mungkin anak pemulungnya bisa menjadi anggota dewan, bisa menjadi dokter. Nah, keterbukaan seperti inilah yang sangat memungkinkan terjadinya proses perubahan sosial. Kemudian yang berikutnya, penduduk yang beragam atau penduduk yang heterogen. Kita tahu di Indonesia ini penduduknya sungguh beragam. Berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam profesi, seluruhnya ada di Indonesia. Nah, penduduk yang heterogen, pada masyarakat yang heterogen atau masyarakat yang berbasis latar belakang kebudayaan, ras, ideologi yang beragam, ini akan mudah mengalami pertentangan-pertentangan yang mengundang sebuah perubahan. Nah, keadaan ini akan mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat. Sebagai contoh, misalnya petani di daerah A dengan petani di daerah B ini memiliki pola bercocok tanam yang berbeda. Nah, petani di daerah A mungkin pada saat panen mereka sudah menggunakan alat pemotong padi. Tetapi pada masyarakat yang berada di daerah B ini mungkin pada saat memotong padi mungkin masih menggunakan peralatan-peralatan tradisional. Nah,
karena tadi kita berada dalam satu wilayah kesatuan Republik Indonesia, masyarakatnya beragam, ini bisa diadopsi. Ternyata kalau memotong padi menggunakan alat pemotong padi ini ternyata lebih cepat, menghemat waktu. Maka masyarakat yang berada atau petani yang berada di daerah B ini boleh-boleh saja mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat petani yang ada di daerah A. Nah, ini penduduk kita yang memang heterogen. Kemudian yang berikutnya, ada rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Nah, itu tadi contohnya. Contohnya, kalau zaman dulu orang kita bercocok tanam itu hanya mungkin pada saat membajak sawah hanya menggunakan kerbau, sehingga ada rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Oh, ini ternyata kalau menggunakan kerbau ini membutuhkan waktu yang lebih lama, tenaga yang cukup ekstra. Nah, rasa ketidakpuasan ini mendorong masyarakat kita untuk melakukan atau mencari penemuan-penemuan baru, sehingga mereka dapat menemukan traktor. Nah, dengan adanya traktor, mereka ternyata mengolah sawah, membajak sawah ini lebih mudah, dan bahkan waktunya bisa dihemat lebih jauh hemat daripada mereka menggunakan tenaga kerbau. Kemudian yang berikutnya, masyarakat yang berorientasi kepada masa depan. Nah, setiap masyarakat, setiap individu tentulah berorientasi ingin selalu lebih baik dari masa sekarang menjadi ke masa yang akan datang, atau masa sekarang atau masa yang akan datang harus lebih baik daripada masa sekarang. Nah, pandangan-pandangan seperti ini pasti membawa atau mendorong terjadinya proses perubahan. Adanya ketidakpuasan dengan kehidupan di masa yang sekarang ini, mereka akan selalu memperbaiki diri sehingga berharap pada masa yang akan datang mereka dapat hidup yang lebih baik, dapat hidup yang lebih layak. Kemudian yang berikutnya, bahwa manusia itu harus selalu memperbaiki kehidupannya. Nah, pandangan seperti ini pasti membawa atau mendorong terjadinya perubahan. Adanya rasa ketidakpuasan dengan keadaan yang sekarang ini memacu adrenalin, memacu semangat untuk bekerja lebih keras, belajar lebih giat, supaya di masa yang akan datang pasti kehidupannya lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah faktor yang menghambat terjadinya proses perubahan sosial. Faktor yang menghambat terjadinya proses perubahan sosial yang pertama yaitu karena masyarakat itu kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Nah, kita ambil contoh, kalau di pedalaman Gorontalo di Sulawesi itu ada namanya suku Polahi. Nah, mereka menutup diri dari dunia luar atau mengisolir diri dari dunia luar. Bahkan mereka tidak mengenal dunia pendidikan, mereka tidak mengenal teknologi, mereka benar-benar menutup diri, mereka kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Nah, sehingga sampai hari ini bahkan mereka pun belum mengenal yang namanya agama, karena memang mereka menutup diri dari masyarakat yang lain. Nah, karena kurangnya berhubungan dengan masyarakat yang lain, maka akan sulit terjadinya perubahan pada masyarakat tersebut. Kemudian faktor yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Nah, kalau di daerah-daerah pedalaman ini mungkin kita sulit menemukan adanya lembaga pendidikan. Nah, kalaupun ada lembaga pendidikan, katakanlah sekolah, itu mungkin hanya sebatas hanya SD atau paling tinggi jenjang SLTP. Mungkin SLTA belum, apalagi universitas. Nah, hal-hal seperti ini pasti akan menghambat terjadinya perubahan. Apalagi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya pendidikan ini adalah salah satu faktor utama menjadikan sebuah perubahan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat seperti ini justru memang menghambat terjadinya sebuah perubahan. Nah, misalnya masyarakat daerah pedalaman yang tidak memiliki sekolah, atau ada sekolah tetapi masih jenjang SD atau SMP, ini pemerintah pun mungkin sulit untuk mencapai daerah tersebut. Nah, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan menjadi terlambat. Mungkin bantuan ke sana itu sulit, ilmu pengetahuan atau teknologi yang mau masuk ke sana sulit, karena jalannya jelek misalnya dan segala macam. Nah, ini sungguh menjadi faktor penghambat terjadinya perubahan sosial.
Kemudian yang berikutnya, sikap masyarakat yang sangat-sangat tradisional. Nah, masyarakat masih bersikap tradisional. Masyarakat yang lain sudah memotong padi dengan alat pemotong padi, sementara ada masyarakat tertentu yang masih mempertahankan, masih menggunakan alat potong padi tradisional, misalnya seperti celurit. Nah, hal-hal seperti ini mungkin mereka mereka melakukannya karena sesuatu sebab. Misalnya kalau seandainya menggunakan alat pemotong padi, terlalu banyak padi yang tercecer, terlalu mubazir dan segala macam. Tapi kalau menggunakan alat pemotong padi tradisional, ini mungkin bisa dikontrol yang dipotong itu seberapa banyak, kemudian padinya tidak tercecer ke sana kemari. Nah, ini sikap tradisional seperti inilah yang menjadi penghambat terjadinya proses perubahan. Kemudian yang faktor berikutnya, adanya kepentingan-kepentingan yang tertahan kuat. Nah, ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang atau individu-individu tertentu yang memang tidak ingin terjadinya perubahan. Nah, karena apabila terjadi perubahan, kemungkinan peluang untuk menjadi orang yang selalu dimanfaatkan di daerah tersebut menjadi hilang terhadap dirinya. Nah, misalnya begini, mohon maaf, ada kepala suku yang memang tidak menginginkan terjadinya perubahan, karena kalau ada perubahan, misalnya ada pada sistem tatanan pemerintahan, maka kepala suku ini dan tidak dianggap lagi, maka yang dianggap adalah misalnya Pak Camatnya atau Pak Lurahnya atau Pak Kadesnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang tertanam kuat, adanya kepentingan-kepentingan pada sekelompok orang atau sekelompok individu, sehingga menghambat terjadinya proses perubahan sosial. Kemudian yang berikutnya, ada rasa takut akan terjadi kegoyahan atau integrasi sosial yang telah ada. Nah, mungkin tidak semua terjadi pada kelompok masyarakat, tetapi memang ada kelompok masyarakat yang memang seperti ini. Nah, mereka tidak menginginkan sebuah perubahan karena takut budayanya akan hilang, budayanya akan luntur, sehingga dalam hal mempertahankan budayanya itu mereka tidak menerima perubahan. Mereka takut begitu masuk sebuah perubahan ke daerahnya atau ke kelompok masyarakatnya, maka mungkin integrasinya akan hilang, rasa kekeluargaannya akan hilang. Nah, ini biasanya dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang berada di daerah pedalaman yang masih memegang kuat budaya-budaya. Kemudian yang berikutnya, ada prasangka pada hal-hal baru yang asing itu kurang baik. Nah, itu tadi kembali kepada ada rasa takut, ya kan? Ada prasangka-prasangka bahwa hal-hal yang baru atau asing ini kurang baik untuk masyarakatnya. Misalnya budaya HP sekarang sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang memang tertutup atau tidak lagi. Bahkan budaya HP itu sekarang sudah membudaya hampir di seluruh penjuru dunia, apalagi di Indonesia. Kalau kita lihat sekarang, anak yang baru berusia sekolah dasar saja sudah hebat dalam membuka YouTube dan segala macam. Nah, karena adanya prasangka-prasangka yang buruk terhadap sesuatu yang baru, maka dia menutup diri. Dia tidak mau menerima budaya-budaya yang baru tersebut, tidak menerima sebuah perubahan-perubahan, karena takutnya akan menjadi sesuatu yang tidak baik bagi dirinya atau bagi masyarakatnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Nah, seperti apa? Bahwa kita ketahui bahwa ideologi itu adalah pandangan hidup. Nah, biasanya ini juga terjadi pada masyarakat pedalaman. Ada mungkin sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa pandangan hidup ini menjadi sesuatu yang penting dan tidak boleh terjadi adanya perubahan. Nah, kita contohkan pada sekelompok masyarakat tertentu, misalnya ingin membangun jembatan. Nah, maka mereka biasanya menggunakan semacam ritual-ritual tertentu, ya kan, baru dibangun jembatan. Ini ritual-ritual ini biasanya bertujuan untuk semacam doa. Jadi mereka mendapatkan keselamatan pada saat membangun jembatan tersebut. Nah, tiba-tiba di daerah tersebut ingin dibangun jembatan oleh pemerintah. Nah, kalau pemerintah yang bekerja atau yang membangun jembatan, maka ritual-ritual tersebut pasti tidak dilaksanakan. Nah, hal seperti inilah yang memang mereka tidak inginkan.
Jadi lebih baik tidak dibangun jembatan daripada tidak melaksanakan ritual-ritual tersebut. Nah, ini yang disebut dengan bersifat ideologis, jadi pandangan hidup. Nah, ini mereka tidak akan merubah hal-hal seperti itu selama selama tidak selaras dengan ideologi mereka. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir, faktor penghambat terakhir, yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Nah, itu tadi kembali ke awal, bahwa ada memang sekelompok masyarakat yang tidak ingin merubah adat kebiasaannya, adat istiadatnya untuk memperoleh hal-hal yang baru. Biarlah tidak terjadi sebuah perubahan pada wilayahnya, tetapi adat istiadatnya tetap bertahan atau tetap lestari. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang ingin bertanya, silakan kita lanjut pada chat di Telegram. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.